Kisah cerita ini adalah tentang perjuangan seorang wanita Aceh yang bernama Cut Nyak-Din. Serbu! Serang! Ayo, jangan menyerah! Sebuah peluru melesat mengenai dada Teguh Umar. Dia pun terjatuh dan meninggal. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Teguh Umar adalah seorang panglima perang yang memimpin perang melawan penjajahan Belanda. Cut Nyak-Din adalah istri daripada Teguh Umar. Cut Gambang, anaknya, menangisi kepergian ayahnya. Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Gambang, anak, ayahmu telah syahid, dan pantang bagi perempuan Aceh menangisi orang yang telah syahid. Perjuangan kita masih panjang, dan kita wajib meneruskan perjuangan ayahmu. Setelah kepergian Teguh Umar, perang dipimpin oleh Cut Nyak-Din, dan beliau terus mengobarkan semangat perang kepada rakyat Aceh. Tapi perjuangan itu sungguhlah berat, karena Belanda menang dari segi bersenjata. Dan banyak sekali pengikut-pengikut Cut Nyak-Din yang gugur. Cutnya, banyak sekali pasukan-pasukan kita yang telah gugur. Bahkan persediaan makanan semakin menipis, dan jalan-jalan yang ada di desa ini semuanya telah dikuasai oleh Belanda, Cutnya. Cutnya pun menjawab sambil makan sirih. Iman kita sedang diuji. Aku memiliki firasat ada pengkhianat di antara kita. Meskipun mataku sudah mulai rabun, namun hati dan pikiranku tidak buta. Hagam, apakah kau tahu siapa pengkhianat itu? Aku tidak tahu, Cutnya. Tiba-tiba ada seorang perempuan paruh baya yang bernama Fatma berlari menangis di hadapan Cutnya. Cutnya, maafkan aku, Cutnya. Akulah pengkhianat itu, Cutnya. Pemerintah Belanda berjanji akan mengembalikan anak dan suamiku jika mereka berhasil menangkapmu, Cutnya. Ampunkan aku, Cutnya. Dan perempuan itu pun dihukum mati oleh para pengikut Cut Nyak-Din. Perang terus saja berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, dan pasukan Cut Nyak-Din semakin hari semakin berkurang dan banyak yang berguguran. Dan hal itulah yang menyebabkan tentara Belanda mereka merasa sudah menang. Fatama, dan kamu jangan pernah merasa sudah menang. Meskipun banyak pasukan pemberontak yang tewas. Pemerintah Belanda hanya menginginkan satu orang, yaitu Cut Nyak-Din, bukan yang lain. Sementara itu, di hutan Butung Aceh, terlihat Cut Nyak-Din
sedang berdiskusi dengan panglima setianya yang bernama Bang Laut. Cut Nyak, kondisimu semakin memburuk dan kita semakin terkepung dan terjepit. Apa maksudmu, Bang Laut? Aku tidak akan pernah menyerah Dan tidak pernah takut kepada Belanda. Meskipun kondisiku seperti ini, yang aku takutkan adalah kegoyahan iman orang-orang yang ada di sekeliling. Kan itu, Bang Laut. Perang terus saja berlangsung dan kondisi Cut Nyak semakin memburuk. Hal itulah yang menyebabkan Bang Laut memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda. Bang Laut. Aku sebagai perwira berjanji. Katakan, persyaratan apa yang kau pinta? Jika kau berhasil menangkap Cut Nyak, pertama, perlakukanlah dia sebagaimana mestinya seorang pemimpin. Dan yang kedua, jangan pernah pisahkan rakyat dan tanah Aceh daripada Cut Nyak. Dan jangan pernah ada tindakan pembuangan. Sedangkan aku tidak menginginkan apapun. Setelah mengetahui tempat persembunyian Cut Nyak, tentara Belanda bersama dengan Bang Laut menuju ke tempat tersebut, dan kedatangan mereka disambut dengan pertempuran yang sangat sengit oleh sisa-sisa pengikut Cut Nyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serbu, Serang! ayo, jangan menyerah. Banyak sekali rakyat Aceh yang gugur pada saat itu, dan Cut Nyak berhasil mereka tangkap. Setelah penangkapan Cut Nyak, pemerintah Belanda ingkar janji. Beliau dibuang ke pengasingan ke Pulau Jawa, dan pada tanggal 6 November 1908 beliau wafat dan dikebumikan di Sumedang, Jawa Barat. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan pahlawan Aceh yang bernama Cut Nyak. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah sifat fisabilillah yang kita miliki dan juga sifat keberanian yang kita miliki, kita jadikan suatu perjuangan untuk membela suatu kebenaran. Cut Nyak berjuang dengan sifat fisabilillahnya dan keberaniannya untuk rakyat Aceh. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.